Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Masalah Harus Dihadapi. Saudara, dalam hidup ini ada dua jenis masalah yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, masalah fana dunia. Dan yang kedua, masalah yang membawa kepada kesempurnaan iman atau kedewasaan rohani kita. Orang yang belum dewasa akan tenggelam dalam masalah kehidupan yang fana ini. Kita harus tahu, saudara, bahwa agama-agama yang ada mengajarkan agar orang bisa kuat, kokoh, tegar, dan bisa menyelesaikan masalah dalam wilayah ini. Maksud saya, masalah kehidupan fana. Setelah kita bisa melalui wilayah ini, kita masuk ke dalam wilayah kedua, di mana lewat ketegaran kita dibentuk Tuhan menjadi sempurna. Masalah tetap Tuhan izinkan, karena ini menjadi katup pengaman, khususnya bagi orang-orang tertentu, di mana kalau tidak ada masalah sama sekali bisa bablas, bahaya saudara. Yang namanya tegar itu kuat, kokoh, tahan menghadapi persoalan hidup. Satu hal saudara, dunia di mana kita hidup ini sejatinya dunia yang sudah rusak, yang sudah tidak ideal lagi. Jadi jangan berharap kita bisa memiliki kebahagiaan yang ideal di bumi ini. Tuhan pun sebenarnya tidak menghendaki akan hal itu. Maka kalau ada orang yang berharap memiliki kebahagiaan yang ideal, ia akan menjadi mangsa kuasa kegelapan. Ibarat ikan sudah siap dipancing. Jadi jangan terjebak dengan pemikiran yang salah seperti itu, bahwa saudara akan menemukan kebahagiaan sejati di bumi ini. Tidak mungkinlah orang hidup tidak ada masalah, pasti ada. Maka salah kalau berpikir ikut Yesus akan bebas masalah. Kalau berpikir seperti itu, kita pasti rapuh, saudara, rapuh. Masalah tidak mungkin tidak kita alami. Tapi Allah itu mengatur semua dengan sempurna. Itu yang harus kita mengerti. Apalagi untuk anak-anaknya. Maka jangan melawan Dia. Jadi kalau ada masalah, jangan marah, jangan berkata, Tuhan jahat, jangan. Saudara, Tuhan sediakan yang terbaik untuk kita kok. Ingat, Tuhan kontrol semua itu. Dan pencobaan tidak melebihi kekuatan manusia, seperti dituliskan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dikatakan tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi manusia manapun sebenarnya ditopang, dilindungi oleh Tuhan. Karena Tuhan itu Allah atas semua makhluk manusia. Jadi saudara, kita harus mempersenjatai diri dengan pikiran yang benar. Apa itu? Yaitu bahwa masalah harus dihadapi. Ya, jadi katakan, masalah harus aku hadapi. Saudara jangan berkata Tuhan berperang ganti kita. Kan ada ayatnya, Pak. Oh, itu konteksnya bangsa Israel, saudara. Dan yang dilawan itu manusia. Israel lemah, Tuhan turun. Tapi itu pun tidak selalu. Nah, kalau kita orang Kristen yang dilawan adalah daging kita sendiri. Kalau begitu, bagaimana
cara Allah berperang ganti kita. Nah, kitalah yang mesti mematikan diri kita sendiri. Kita harus tahu setan itu masuk melalui pikiran kita. Kalau dibiarkan, dia bisa berbisik seperti yang dilakukan kepada Yudas. Maka berbisiklah iblis kepada Yudas. Yohanes 13 ayat 2. Kalau orang setiap hari bersekutu dengan setan, yang didengar adalah suara setan. Tetapi kalau setiap hari bergaul dengan Roh Kudus, dengan firman Tuhan, maka Roh Kudus yang ditaruh dalam diri kita akan mendewasakan lewat setiap kejadian dan masalah. Ini prinsip penting dan sangat mendasar, saudara. Jadi harus dimengerti. Maka pengertian kita harus benar. Jangan pernah mengisi pikiran kita bahwa di bumi yang sudah rusak ini kita akan memiliki kebahagiaan yang ideal. Jangan. Kalau masih ada, buang, saudara. Tapi isi pikiran kita bahwa persoalan itu Tuhan berikan supaya kita diubah. Ya, Allah bisa mengubah kita lewat persoalan, saudara. Bagaimana kita bisa kuat, bisa tegar, kalau kita tidak punya pengertian yang benar? Ibarat mau sembuh tapi tidak mau diobati, atau mau lulus tapi tidak mau diuji. Ya, tidak bisa. Jadi, saudara, masalah harus dihadapi. Sekali lagi, masalah harus dihadapi. Percayalah, tidak usah minta tolong pun Tuhan pasti tolong. Katakan amin. Tapi yang penting, bagaimana melalui masalah kita bisa dewasa. Tetapi memang bagi orang Kristen baru, Tuhan cepat tolong, bahkan nyatakan mujizatnya atas masalah mereka. Kenapa? Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia ada dan Dia hidup. Malah belum jadi Kristen, dikasih masalah, lalu dikasih mujizat, supaya bisa mengenal Allah yang hidup. Begitu, saudara. Jadi, tujuan Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita adalah: 1. Mendewasakan mental. 2. Membuktikan bahwa Allah itu hidup. 3. Supaya kita memiliki empati kepada orang lain. 4. Supaya tahu bahwa dunia ini bukan tempat yang ideal untuk dihuni. Terhadap orang Kristen baru yang punya masalah, kita tidak bisa berkata itu mendewasakan. Kadang belum bisa, saudara. Sebaliknya, kita katakan, Tuhan, tolong buka jalan, nyatakan kemuliaan-Mu. Dan itu tidak salah. Tapi, bagi kita yang sudah Kristen puluhan tahun, kalau sakit misalnya, ya harus bertanggung jawab, berobat, ubah pola makan dan pola hidup. Di sini harus dimengerti, masalah Tuhan izinkan terjadi supaya kita tegar. Tapi ingat, tidak hanya orang Kristen yang bertumbuh dewasa lewat masalah, pergumulan, dan pengalaman. Orang non-Kristen pun dapat mengalaminya. Yang pasti, proses penderitaan membuat kita bisa berempati kepada sesama. Jadi sekali lagi, kalau sekarang saudara sedang ada masalah, apapun itu, hadapi saja. Dan saudara akan semakin dewasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.